Hai guys, perkenalkan nama saya adalah Delvin. NPM saya adalah 1941101. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan program studi manajemen. Saat ini saya berada di kelas semester 2 di kelas 2 MNMD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah sistem di Excel. Tapi tidak hanya membuat, tapi saya juga akan sekaligus membuat dan menjelaskan sistem di Excel untuk memudahkan pekerjaan seorang sehari-hari dengan menggunakan rumus kontra, sum, average, countif, VLOOKUP, HLOOKUP. Itu adalah 6 rumus yang akan saya gunakan untuk penggunaan dan pembuatan sistem Excel kali ini. Untuk penggunaannya akan kita lanjutkan. Selanjutnya, apa sih yang akan saya buat pada kali ini? Untuk kali ini saya akan membuat sistem di Excel beserta rumus dan cara penggunaannya dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan seorang sehari-hari yang bergerak di bidang manajemen dengan memanfaatkan teknologi dan kemudahan yang ada pada zaman teknologi ini dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Selanjutnya adalah tujuan saya membuat sistem ini. Tujuan saya adalah memudahkan pekerjaan orang atau aktivitas sehari-hari orang yang bergerak di bidang manajemen agar dapat semakin efektif dan efisien dalam bekerja dengan memanfaatkan teknologi di Microsoft Excel ini. Baiklah, untuk penggunaan sistem yang setelah saya buat terdapat 6 rumus. Rumus yang pertama adalah rumus counter. Rumus counter digunakan untuk menjumlahkan sel yang tidak kosong. Maksudnya bisa kita lihat dari kolom matematika ini ada beberapa sel yang terisi dengan nilai, adapun sel yang tidak terisi dengan nilai. Dan kita memanfaatkan rumus counter untuk menghitung berapa sih jumlah sel yang telah terisi. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan counter. Kita blok dari 90 sampai dengan 75, tutup kurung, kemudian kita enter. Keluarlah hasilnya 6. Hasil 6-nya ini berarti di kolom matematika ini sudah ada 6 kolom yang terisi dengan nilai. Selanjutnya kita akan masuk rumus kedua, yaitu sum. Sum biasanya digunakan untuk menjumlahkan ya. Bisa kita lihat di sini, matematika sudah ada terdapat nilainya, dan cara kita menghitung secara otomatis dan menggunakan rumus yang ada di Excel adalah caranya sama dengan ketik sum, kemudian blok nilai yang akan kita jumlahkan. Kita lihat sudah kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Bisa kita lihat total keseluruhan dari nilai matematika ini adalah 806. Untuk mencari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot lagi memasukkan rumus, tinggal saja klik di kolom 806 ini, kemudian di sudut kanan bawah ada satu titik, kemudian seret saja ke sebelah kanan dan secara otomatis Excel akan menunjukkan hasilnya. Untuk rumus ketiga, selanjutnya kita akan menggunakan rumus average. Average biasanya digunakan untuk mencari rata-rata. Di sini kita ingin mencari nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran yang dimiliki oleh Budi. Caranya adalah sama dengan average kita blok 3 nilai dari Budi, kita tutup kurung, kemudian di enter. Hasilnya adalah 78,00. Untuk mencari nilai dari Susi sampai dengan Sarjono, kita hanya dengan menggunakan cara ketik di kolom 78, kita tarik ke bawah,
dan otomatis nilainya akan muncul. Begitulah menggunakan rumus Average di Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus keempat, yaitu countif. Pada kali ini kita akan memanfaatkan rumus countif untuk menghitung berapa banyak jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di tabel yang telah saya buat. Untuk pertama kita akan menghitung laki-laki dengan kode L. Caranya adalah sama dengan countif, kemudian kita blok, beri tanda koma, kutip dua atas, kode yang ingin kita cari laki-laki yaitu L, tutup kutip dua, tutup kurung, kemudian di enter. Selanjutnya kita akan mencari rumus perempuan. Caranya sama saja dengan yang tadi, yaitu sama dengan countif, blok dari atas sampai dengan ke bawah, beri tanda koma. Tadi kan kita mencari laki-laki, yaitu kita menggunakan kode L. Sekarang kita mencari perempuan menggunakan kode P. Kutip 2, P, tutup kutip 2, tutup kurung, di enter. Jadi bisa kita lihat ya, jumlah laki-laki di tabel yang telah saya buat adalah 7 orang, perempuannya hanya saja 2 orang. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke rumus kelima, yaitu VLOOKUP. Biasanya VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data yang disusun dari sebuah tabel. Misalnya kita ingin menyetak tabel seperti ini, dan kita memiliki tabel seperti ini. Dan untuk memanggilnya, kita anggap saja di sini nama kita adalah Budi dengan nomor 1, jadi kita buat kodenya. Jadi untuk mencari namanya secara otomatis adalah dengan cara menggunakan rumus. Caranya adalah menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Anggap saja di sini kita nomor 1 ya, menggunakan kode nomor 1. Anggap saja nama kita Budi. Ketik kodenya, kemudian koma, blok sel dari ujung kiri atas sampai ke ujung kanan bawah yang terisi saja ya. Kemudian berikan koma. Setelah diberikan koma, kita beri kode 2. Karena setelah nomor 1, nomor 2 ya. Kita tutup kurung, enter. Bisa kita lihat nama yang muncul di sini adalah Budi sesuai dengan kode kita nomor 1 dan sesuai juga dengan nomor 1 Budi. Begitulah cara penggunaan VLOOKUP di sistem Excel saya. Untuk lanjutan rumus dari VLOOKUP, kita akan beralih ke yang cara kedua. Yang tadi itu adalah cara untuk mencari nama secara otomatis. Untuk kali ini kita akan mencari secara otomatis mencari jenis kelamin dari si Budi. Caranya sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kita blok, kemudian beri tanda koma, sama dengan VLOOKUP, klik tanda 1, beri koma, kita blok, tutup kurung. Sebelum tutup kurung berikan koma, karena kita akan mencari jenis kelamin berada di kolom ketiga, kita beri nomor 3, tutup kurung, dan enter. Dan keluar hasilnya L, Budi laki-laki. Untuk cari matematikanya sama saja ya. Bisa saya jelaskan di sini. Perbedaannya hanya di sini. Kalau untuk mencari nama, ujung kodenya ini 2. Karena nama berada di kolom kedua. Dan kemudian untuk yang mencari jenis kelamin, di sini berada tertulis angka 3. Karena jenis kelamin berada di kolom ketiga. Dan rumus untuk mencari matematika sama saja untuk rumus 2 di atasnya itu. Hanya kalau untuk mencari nilai matematika, maka di sini harus kita ganti dengan kolom keempat. Karena matematika berada di kolom nomor 4.
Oke, kita akan masuk ke rumus yang terakhir adalah menggunakan lookup untuk mencari pajak di sistem Excel. Caranya adalah sama dengan lookup, kita tekan kodenya, golongan, kemudian tanda koma, kemudian kita blok seluruh tabel pajaknya, beri tanda koma lagi, angka 2, tutup kurung, dikalikan gaji pokok bulan pertama, kemudian enter. Jadi bisa kita lihat pajak dari gaji pokok bulan pertamanya si Budi adalah sebesar 80.000. Dan untuk mencari selanjutnya tinggal ditarik ke bawah. So guys, this is the end of my video. Terima kasih untuk menonton. Saya berharap dengan rumus yang saya buat dan sistem Excel saya buat bisa berguna untuk kehidupan Anda sehari-hari bagi untuk yang menonton. Dan jangan lupa give me a like. So see you in the next video. Bye bye.